Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa qudwatina wa imamina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pertama-tama yang saya hormati kepada para habaib, para alim ulama, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada pimpinan Majlis Zikir wa Salawat Nur Jamalul Lail, yakni Al-Habib Reza bin Faisal bin Abdullah Jamalul Lail. Mudah-mudahan beliau beserta keluarganya dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, dan ditambahkan istiqamahnya dalam membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula kepada Sayyidil Walid Al-Habib Salim bin Ali As-Sari wal Habib Faisal bin Abdullah Jamalul Lail, Al-Habib Hashim bin Ali As-Sari wal Habib Fahmi Shahab wal Habib Haikal Al-Khirid, dan para habaib yang lainnya yang namanya tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para ustaz, yakni Kiai Haji Aba Ma'sum, Al-Ustaz Sahib, Kiai Sibaweh, Kiai Jaka Petir, dan para kiai-kiai yang lainnya yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya, diberkahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tempat yang mulia ini. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana ini adalah perkumpulan yang baik, ini adalah perkumpulan yang khair. Kita menyebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana dikatakan inda zikri salih tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama orang soleh maka turun rahmat. Nah, kita sekarang ini bukan hanya orang soleh, akan tetapi kita menyebutkan Sayyidus Salihin, pemimpinnya orang saleh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, Nabi yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mana pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana telah kita buka tadi dengan zikir, membaca ratib,
Yang mana ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nama kampungnya kampung apa nih? Kampung Pulau Babulak. Iya, di sini banyak sawah. Banyak sawah, akan tetapi nih hakikatnya kita berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisud dzikir aw hilaqud dzikir aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Jadi kata Nabi itu kalau kita melewati taman surga, maka singgahlah. Di mana taman surga, Bu? Bu, udah ngantuk belum nih? Udah ngantuk belum? Udah lapar belum? Udah ngantuk apa udah lapar? Lapar ya, hawanya dingin nih. Hawanya dingin, bikin perut keroncongan. Nah ini Nabi bilang nih, kalau ada taman surga, maka singgahlah, mampir kata Nabi. Akhirnya nih sahabat bingung nih. Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Sedangkan kita masih berada di dunia. Ini sahabat bingung nih. Kita masih di dunia, tapi kata Nabi kalau melewati taman surga maka mampir. Akhirnya kata Nabi apa? Majalisud dzikir. Majlis dzikir au hilaqul dzikir, atau perkumpulan dzikir yang mana tadi kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diragukan lagi, ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di taman surga di dunia. Semoga Allah kumpulkan kita di taman surga akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ada cerita nih, Bu. Mau dengar cerita nggak, Bu? Mau dengar cerita gak? Udah ngantuk belum? Mau dengar cerita nih? Jadi zaman dulu tuh ada seorang nenek-nenek. Di suatu kampung ada seorang nenek-nenek. Ada di sini nenek-nenek ada? Ada enggak? Tapi muda semua kelihatan ini. Ada nenek-nenek di sini ada? Nah ini dikisahkan ada nenek-nenek tua. Zaman dulu tuh di sebuah kampung ada nenek-nenek tua namanya Miskinah. Namanya siapa? Siapa? Miskinah. Ada di sini namanya Miskinah ada? Ada enggak? Coba mana yang namanya Miskinah, mana? Ada enggak? Enggak ada. Markona ada, Markona. Ada enggak Markona? Markona? Enggak ada. Sarinam. Ada enggak yang namanya Sarinam? Ada enggak? Tukiam. Tukiam ada enggak Tukiam? Ada enggak? Sarboa. Ada enggak? Enggak ada semua, berarti namanya keren-keren kayaknya nih. Namanya keren, nama barat kayaknya nih. Ya, kalau zaman dulu kan nama aneh-aneh ya. Nama Miskinah, Sarboa, Markona, Sarinem, Tukiem. Udah itu aja tuh, tiap kampung ada itu. Betul nggak? Nah ini ada nih di dulu itu, zaman dulu ada seorang nenek tua namanya Miskinah. Kok namanya Miskinah dia? Karena orang miskin. Jadi nenek-nenek tua nih namanya Miskinah karena dia miskin. Akhirnya nih suatu hari nih si Miskinah meninggal dunia. Si Miskinah nih meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, dapat beberapa hari setelah meninggalnya ini si Miskinah, ada seorang kiai di sebuah kampung nih ada seorang kiai. Lah contohnya kayak Ustadz Sohib deh kalau di sini. Jadi seorang kiai di kampung tersebut mimpi bertemu seorang perempuan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana nih perempuan nih cantik banget. Cantik banget. Glowing. Ada di sini yang glowing ada? Ada nggak di sini yang glowing? Yang kalau orang di depannya tuh bisa ngaca tuh di pipi dia itu. Ada di sini yang glowing. Banyak tuh ya. Banyak banget yang glowing. Cuma diumpetin aja glowingnya. Nah ini nih perempuan nih dalam surga cantik glowing. Make mahkota yang indah di kepalanya. Pakai mahkota, pakai gaun yang indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia dikelilingi oleh bidadari. Dia duduk di singgasana surga. Kayak gini nih, cuman lebih bagus singgasananya. Kalau ini bangku. Ini nih seorang perempuan itu duduk di singgasana surga. Akhirnya nih seorang kiai tersebut ngeliatin nih perempuan. Ketika diliatin, akhirnya nih kata kiai kayak kenal mukanya nih. Kayak kenal. Akhirnya ketika diliatin nih sama kiai ini nih, kok kayak si Miskinah. Mukanya kayak Miskinah, cuman ini beda banget. Yang tadi si Miskinah tuh nenek-nenek keriput. Nenek-nenek tuh yang tadinya si Miskinah nenek-nenek, kok sekarang glowing kata kiainya. Kok sekarang glowing? Karena kenapa? Nenek-nenek nggak ada di surga. Nenek-nenek nggak ada di surga. Di sini ada nenek-nenek nggak masuk surga kayaknya. Enggak, bukan ya. Nenek-nenek kalau meninggal dunia dia masuk surga muda lagi. Muda lagi ini nenek-nenek nih. Yang umurnya udah 60, 70 masuk surga muda lagi. Kayak siapa? Kayak Syahrini. Siapa itu yang cantik deh, artis? Lebih cantik pokoknya, cantikan nenek-nenek deh. Nah ini kiai ini bingung nih. Ini kiai ngeliatin, akhirnya dipanggil sama kiai ini. Ya Miskinah, wahai Miskinah, apakah engkau Miskinah? Nah ini si perempuan ini nggak mau nengok. Enggak nengok. Dipanggil lagi sama kiai ini. Ya Miskinah, wahai Miskinah, apakah engkau Miskinah? Enggak nengok lagi. Enggak nengok. Ketiga kali dipanggil lagi sama kiai ini. Kata kiainya kalau 3 kali enggak nengok lagi nih gue pulang dah. Sombong amat. Dipanggil lagi yang ketiga kali. Ya Miskinah, wahai Miskinah, apakah engkau Miskinah? Akhirnya ketika dipanggil 3 kali baru tuh nengok tuh perempuan. Akhirnya dia nengok, dihampirin kiai tersebut. Iya betul kata si Miskinah, saya adalah Miskinah. Akhirnya kata kiai, kok sekarang ente glowing? Kok sekarang kamu glowing wahai Miskinah? Dulu ketika ngaji itu di tempat pengajian anak perasaan ente yang paling keriput. Kok sekarang glowing? Akhirnya kata si Miskinah, ya nggak tahu, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya nih kata si kiai tersebut, amalan apa wahai Miskinah yang telah membuatmu begitu agung derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya kata si Miskinah, enggak tahu. Enggak tahu. Anu juga bingung. Ditanya sama kiainya, apakah engkau tiap malam sholat sunnah 1000 rakaat? Sholatnya banyak, engkau nih sholat sunnahnya banyak? Enggak kata si Miskinah. Boro-boro mau sholat sunnah banyak, tulang udah pada encok katanya. Tulangnya udah pada encok. Karena kenapa? Nenek kata dia. 5 waktu aja udah alhamdulillah katanya. Akhirnya kata si kiai tersebut, apakah engkau banyak sedekah? Banyak ngeluarin zakat, banyak sedekah? Akhirnya kata si Miskinah apa? Boro-boro kiai, makan aja susah. Karena kenapa? Si Miskinah tuh orang miskin, jangankan buat sedekah, daster aja bolong katanya. Dasternya bolong. Di sini ada nggak ibu-ibu nih yang dasternya bolong? Ada nggak yang dasternya bolong? Ada. Banyak ya. Bolongnya di mana tuh? Ih, jangankan buat sedekah katanya, daster aja bolong. Kayak ibu-ibu kalau depan laki. Ibu-ibu tuh kalau depan laki tuh pasti dasarnya bolong. Kalau kondangan paling bagus.
Betul nggak? Di sini ibu-ibu ada nggak yang kalau sama lakinya di kamar pakai baju kondangan? Ada nggak? Ada nggak? Kagak ada. Kalau kondangan ada nggak yang pakai daster? Nggak ada. Betul nggak? Kalau kondangan lu udah pakai baju mewah, iya kan? Minyak wanginya juga, nyerbeng. Minyak wanginya itu setiap kondangan 1 botol habis deh. Tapi kalau depan laki pakai apa? Pakai balsem. Betul nggak? Di sini ada nggak yang pakai balsem depan lakinya? Ada nggak? Banyak, betul. Kalau kondangan pakai balsem ada nggak? Nggak ada ya. Kalau kondangan pakai minyak wangi. Udah paling gaya mama udah kalau udah kondangan. Betul. Kalau udah kondangan pakai sepatunya yang hak tinggi lagi. Udah tahu kampung Pulau Babulak becek. Pakai sepatu hak tinggi. Jatuh. Betul nggak? Jangan lihat sikon dulu. Ini udah becek, musim hujan pakai sepatu hak tinggi. Betul nggak? Nah ini mama nih. Mama tuh rajin banget, makanya masya Allah nih mama banyak yang hadir majlis taklim. Emang kalau kondangan mama banyak, tapi majlis taklim juga banyak. Kenapa? Ngambilin kue katanya. Betul nggak tuh? Difitnah tuh. Betul nggak? Makanya tuh kalau tadi tuh di tempat laki-laki tuh kuenya pada utuh semua. Kuenya pada utuh. Tapi kalau tempat ibu-ibu kayaknya udah pada hilang nih. Udah pada kosong. Coba lihat di tasnya tuh katanya tuh. Coba periksain tasnya tuh, ada yang ngantongin nggak tuh? Ada yang ngantongin nggak? Biasanya mama tuh ngantongin bawa tas segede-gedenya. Coba buka tuh tasnya, isinya apa? Kacang paling. Ongol-ongol, apa itu ongol-ongol? Pisang, betul nggak? Kalau kondangan bawa anak, dipakein anaknya celana yang banyak kantongnya. Biar ngantongin kacang. Sering lihat. Anak nih sering lihat nih kalau kondangan tuh mama tuh bawa tas, nenteng anak yang kantongnya banyak. Kenapa? Tuh buat ngantongin tuh. Coba buka tuh tasnya tuh. Dalamnya ada pisang sama kacang tuh mama. Tapi masya Allah tuh mama gitu-gitu juga. Kenapa? Karena sayang sama yang di rumah. Betul. Tuh mama tuh rasa sayangnya itu nggak mau kenyang sendiri. Sendiri. Kalau laki-laki bapak-bapak yang penting kenyang di tempat. Tuh kalau bapak-bapak yang penting kenyang di tempat. Kalau mama nggak mau dia. Anaknya pokoknya harus nyobain kacang kondangan. Anaknya harus nyobain pisang kondangan. Tuh saking sayangnya emas sama anak. Tuh mama. Jadi ini kembali lagi ke laptop nih. Si miskina. Jangankan katanya buat sedekah. Buat di rumah aja, buat makan sehari-hari aja kadang kurang katanya. Terus kiainya bingung nih, amalan apa yang dibikin sama si miskina ini? Apakah kau sering puasa katanya? Akhirnya kata si miskina ya puasa biasa aja, puasa Ramadan. Puasa Senin Kemis juga jarang. Kata si miskina. Apakah kamu bolak-balik pergi haji? Boro-boro sekali aja belum pernah. Akhirnya kata kiai, ini amalan apa nih? Amalan apa nih yang dikerjain sama si miskinah ini? Akhirnya kata kiainya, coba engkau ingat-ingat wahai miskinah, apa amalanmu di dunia sehingga engkau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diingat-ingat sama si miskinah, wahai kiai, saya tuh kalau di dunia tuh sering hadir majlis taklim, sering hadir majlis ilmu. Sebelum orang-orang ibu-ibu yang lain datang, saya udah datang duluan. Saya sapuin tuh majlis, saya bantuin gelar karpetnya. Tuh kata si miskinah. Setiap ada majlis taklim di kampung saya yang pertama datang katanya buat bantuin ngelarin karpet. Akhirnya kata kiainya apa? Nah ini dia amalanmu wahai miskinah. Amalanmu yang di dunia engkau sering hadir majlis ilmu, majlis zikir, maka Allah Subhanahu wa taala berikan engkau surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran engkau sering berkumpul di taman surganya Allah di dunia.
Makanya nih mak-mak nih mudah-mudahan kayak miskinah nih, amin. Kita kumpul di sini taman surga di dunia, semoga kita dikumpulkan di taman surga akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini kita sama-sama bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bergembira atas kelahiran Rasulullah. Senang nggak kita nih Rasulullah, kelahiran Rasulullah, kita bahagia nggak? Bahagia nggak? Harus bahagia. Harus bahagia. Karena kenapa? Karena kalau bukan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita nggak bakal ada di dunia ini. Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak bakal ada nih bumi, nggak bakal ada nih langit. Kalau nggak ada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Jikalau bukan karenamu wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Karena berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita ada di dunia. Alhamdulillah, maka kita harus bergembira, betul. Harus bergembira. Kalau ada Maulid Nabi kita harus senang. Betul enggak? Kalau ada dimanapun acara Maulid Nabi, kita harus gembira atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah merintahin enggak buat kita bergembira? Allah perintahin enggak buat kita gembira atas kelahiran Rasulullah? Allah perintahin di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, dengan karunia-Nya Allah, dengan fadlnya Allah, dengan keutamaannya Allah, karunia-Nya Allah, hadiahnya Allah, yang mana kita ketahui bersama karunia terbesar dari Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, yang mana kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi baginda Nabi besar Muhammad adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad juga bersabda di dalam hadisnya, "Innama ana rahmatun muhdah." Hanya saja aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah rahmat. Maka tadi kata Allah, dengan karunia-Nya Allah dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan hal yang demikian itu hendaknya orang-orang yang beriman berbahagia, bersukacita, bersenang-senang, bergembira. Falyafrahu, kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un. Dan dengan demikian itu lebih baik daripada apa-apa yang kalian kumpulkan. Jadi kita nih dengan adanya Rasulullah hendaknya kita bergembira. Maka dengan kegembiraan kita sesaat di dunia, kita gembira akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalan kita jelek, walaupun salat kita sering tinggal, akan tetapi berkat cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita akan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada kisah lagi nih. Ada pamannya Nabi. Tahu pamannya Nabi yang memusuhi Nabi, siapa namanya? Pamannya Nabi yang memusuhi Nabi, siapa namanya? Siapa? Abu Lahab. Betul. Abu Lahab, pamannya Nabi yang musuhin Nabi, yang setiap harinya musuhin Nabi, caci maki Nabi bersama istrinya, sampai-sampai Allah melaknatnya di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab.
dilaknat oleh Allah Abu Lahab di dalam Al-Quran karena memusuhi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, walaupun si Abu Lahab tuh sering memusuhi Nabi, tidak beriman sama Nabi, akan tetapi Abu Lahab pernah gembira atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Abu Lahab kafir, musuhi Nabi, tapi sekali itu sebentar di dalam hidupnya pernah gembira akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam bait syair Habib Umar bin Hafid mengatakan, qad basyarat Suwaibatun sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana, lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidal hadithu atana, anna al-'adaba mukhaffafun fi kulli ithnain li farhatihi biman wafana, hada ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana. Yang mana Habib Umar mengatakan di dalam bait syairnya, qad basyarat Suwaibatun sayyidaha Aba Lahab a'taqaha farhana, telah mengabarkan kabar gembira Suwaibah. Siapa Suwaibah? Budaknya Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tuh dulu punya budak, punya pembantu namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Namanya siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa namanya? Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab. Yang mana Suwaibah ini salah satu daripada perempuan yang hadir ketika Ibunda Siti Aminah melahirkan Rasulullah. Jadi beberapa perempuan yang hadir di dalam prosesi kelahiran Rasulullah, termasuk di situ ada Suwaibah al-Aslamiyah, budak daripada Abu Lahab. Akhirnya ketika Ibunda Siti Aminah melahirkan Rasulullah, seorang anak laki-laki yang ganteng, tampan, rupawan. Akhirnya nih Suwaibah ketika melihat, akhirnya dia bergegas lari. Dia lari kepada siapa? Kepada tuannya, yaitu Abu Lahab. Ketika sampai ke hadapan Abu Lahab, dia berkata, wahai tuanku, wahai Abu Lahab, aku membawa kabar gembira untukmu. Akhirnya kata Abu Lahab, kabar gembira apa itu wahai Suwaibah? Akhirnya kata Suwaibah, wahai Abu Lahab, sesungguhnya iparmu yaitu Aminah telah melahirkan anak laki-laki. Jadi sekarang engkau mempunyai keponakan baru, yaitu keponakan laki-laki. Dapat kabar gembira yang begitu menggembirakan Abu Lahab. Yang mana zaman dulu tuh orang Arab kalau dapat kabar gembira dikasih hadiah tuh yang ngasih kabar gembiranya. Karena gembira banget tuh Abu Lahab dapat keponakan laki-laki yang mana kita ketahui bersama zaman dulu, zaman jahiliyah, yaitu perempuan tuh dikubur hidup-hidup. Betul nggak? Zaman dulu tuh, zaman jahiliyah tuh perempuan dikubur hidup-hidup. Banyak yang nggak mau punya anak perempuan, akan tapi kalau dia punya anak laki-laki, gembiranya luar biasa. Akhirnya ketika mendapat kabar gembira dari budaknya itu Suwaibah, langsung Abu Lahab mengatakan, ya Suwaibah anti hurrah ya Suwaibah. Wahai Suwaibah, sekarang engkau merdeka. Wahai Suwaibah, sekarang engkau bukan pembantuku lagi, bukan budakku lagi, sekarang engkau merdeka, enggak aku suruh-suruh lagi udah. Tuh gembiranya Abu Lahab. Tuh Abu Lahab aja tuh yang kafir pernah gembira tuh atas kelahiran Rasulullah. Masa kita nih yang ngaku umat Islam gak mau gembira? Betul tidak? Banyak guys sekarang nih orang-orang zaman now nih yang bilang maulid bid'ah. Betul tidak? Bilang maulid bid'ah, nggak boleh ngerayain maulid. Betul tidak? Abu Lahab aja tuh yang kafir tuh gembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dilanjutkan oleh Habib Umar, lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidal hadithu atana. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa akan kebahagiaan Abu Lahab. Allah enggak lupa sama sekali
dengan kebahagiaannya Abu Lahab walaupun hanya sesaat atas kegembiraannya Abu Lahab tuh. Apa Allah tuh yang Allah berikan kepada Abu Lahab lantaran gembira? Annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana. Sungguhnya tuh adabnya Abu Lahab. Abu Lahab tuh di dalam kubur diazab, Bu. Di dalam kubur diazab. Kenapa? Karena memusuhi Nabi, dia kafir, nggak beriman sama Nabi, makanya diazab dalam kubur. Akan tetapi apa? Annal adzaba mukhaffafun. Sesungguhnya adabnya Abu Lahab itu diringani sama Allah. Fi kulli itsnain, setiap hari Senin, li farhatihi biman wafana. Karena lantaran apa? Lantaran dia gembira atas kelahiran Rasulullah walaupun hanya sesaat. Di dalam hadis yang mana banyak hadis-hadis yang sahih, termasuk di dalam hadis sahih Muslim, yang mana Imam Abbas, Sayyidina Abbas, yaitu pamannya Nabi juga, bermimpi bertemu Abu Lahab di dalam kubur. Ketika bermimpi bertemu Abu Lahab di dalam kubur, ditanya nih sama Sayyidina Abbas, wahai Abu Lahab, apa yang telah Allah berikan kepadamu di dalam kubur ini? Apakah Allah mengadabmu? Apakah Allah menyiksamu lantaran engkau menentang baginda Nabi Muhammad SAW? Akhirnya tuh kata Abu Lahab, ya beginilah, ana setiap hari disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran memusuhi Muhammad, lantaran ana tidak mengimani Muhammad. Akan tetapi kata Abu Lahab, setiap hari Senin Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan siksaku, yang mana dari jari jemarinya Abu Lahab memancarkan air setiap hari Senin untuk diminum sama Abu Lahab. Masya Allah. Tuh setiap hari Senin tuh Abu Lahab tuh yang kafir tuh, dari jari jemarinya tuh ngeluarin air untuk diminum sama Abu Lahab setiap hari Senin. Karena kenapa? Karena baginda Nabi lahir pada hari Senin. Nabi lahir hari apa? Hari apa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ada yang bisa jawab nggak tanggal berapa nih anak-anak nih? Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Harus bisa nih anak-anak nih, khususnya nih. Anak-anak nih harus diajarin nih biografi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan anak kita siapa aja anak-anaknya baginda Nabi. Anaknya Nabi ada berapa nih ibu-ibu nih? Tahu nggak? Ada berapa anaknya Nabi? Berapa? 7. Sebutin. 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki dulu. Yang pertama Qasim. Qasim. Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Pinter nih, Masya Allah nih. Ibrahim. Siapa yang pertama tadi? Yang kedua Abdullah. Yang ketiga Ibrahim. Itu ada 3 tuh yang laki-laki. 4 perempuan. Siapa aja? Zainab. Terus Umi Kulsum. Terus Fatimah. Terus satu lagi nih. Tadi Zainab udah, satu lagi Ruqayyah. Ada 4 tuh. Zainab, Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Ada 4 yang perempuan. Yang laki-laki tadi ada berapa? Ada 3. Totalnya berapa itu anak Nabi? Tuh 7. Hafalin, betul dia. Hafalin ya. Hafalin anak-anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan hafalin nama artis sinetron mulu. Betul nggak? Tuh yang pasangan si Al siapa tuh yang pasangan si Al tuh? Hah? Siapa? Tuh tahu tuh. Pasangan si Al tahu. Namanya siapa? Andin. Tahuan dia. Sering nonton, emang sering nonton. Jam berapa tuh tayangnya tuh si Andin tuh? Tahuan tuh.
Jam 8 katanya. Terus hari ini libur dulu nih nontonnya nih. Hari ini libur dulu. Masya Allah nih buat hadir majlis ilmu nih sampai ngelewatin Andin. Sampai ngelewatin Andin. Biarin besok kalau kumpulan emak-emak nggak bisa ngomongin Andin dah. Karena nggak nonton. Biasanya mama tuh nggak mau ketinggalan film Andin, betul tidak? Katanya kalau ketinggalan besok nongkrong sama mama malu katanya. Kenapa malunya? Nggak tahu alur ceritanya. Soalnya mama sekarang kalau nongkrong ngomongin Andin. Tapi kita ini di sini ngomongin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, kita kembali lagi kepada Abu Lahab tuh. Abu Lahab dapat keringanan siksa setiap hari Senin lantaran apa? Lantaran bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'al kufri. Ini orang kafir. Orang kafir aja diringanin siksa, Bu. Orang kafir nih diringanin siksa. Fa kaifa bi farhatin min di fuadin imtala imana. Bagaimana dengan seseorang yang mana di hatinya penuh keimanan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bukan diringankan siksa lagi, akan tetapi dibebaskan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka ayo nih, dengan perkumpulan maulid ini nih, tanamkan cinta kita kepada baginda Nabi. Teladani akhlaknya baginda Nabi, akhlak yang paling mulia, yaitu yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladani akhlaknya. Teladani sedikit-sedikit nih kita teladani baginda Nabi kayak gimana. Teladani, ajarin anak kita tuh. Jangan ajarin anak kita buat teladani artis, jangan. Ajari anak kita buat teladani akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita basahin lisan kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang dibanggakan oleh Rasulullah, umat yang selalu bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini untuk merayakan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus tertinggi bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na wa la ahad minna syaqiyan wa la mahruma bijahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.